Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai Anda. Saya Bob Defense, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 16, 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, terangi perenungan kami pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Demi Kristus, amin. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia di sini adalah Yesus Kristus, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Paulus berbicara tentang Yesus Kristus sama seperti Yohanes berbicara tentang Yesus Kristus pada awal tulisan Injilnya. Kedua rasul ini berbicara bukan seperti kebanyakan orang modern berbicara tentang Yesus Kristus, menuduh bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa. Bagi kedua rasul ini, Yesus Kristus bukanlah manusia biasa. Paulus mengatakan bahwa Ia itu yang paling utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Bukan berarti Yesus Kristus termasuk dalam ciptaan. Karena pada ayat 15 Paulus mengatakan Yesus Kristus lebih utama dari segala yang diciptakan, dan ayat 16 dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya ciptaan tidak mungkin menciptakan ciptaan yang lain. Sama seperti manusia tidak mungkin menciptakan manusia yang lain, atau hewan atau tumbuhan. Bisa direkayasa, teknologi bisa merekayasa, bisa mengkloning mungkin. Walaupun itu salah ya kalau cloning ya. Tapi manusia tidak bisa menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, sama seperti Allah yang menciptakannya. Karena hanya pencipta yang bisa menciptakan. Dan Paulus mengatakan Yesus Kristus, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus. Dia bukan manusia biasa, Dia yang menciptakan, dan bukan hanya Dia yang menciptakan. Dikatakan segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Artinya Anda dan saya sebagai ciptaannya, kita ini ada untuk Yesus Kristus. Kita ada untuk Yesus Kristus. Sehingga baik kerajaan maupun singgasana maupun apapun yang di kolong langit ini yang diciptakan, termasuk kita, semuanya ada untuk Yesus Kristus. Dia adalah yang paling utama dari segala yang diciptakan. Untuk itu, mari kita merenungkan bahwa Yesus Kristus itu bukan sekedar Tuhan bagi iman Kristen saja. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua. Tuhan berarti penguasa. Tuhan berarti penguasa tunggal kehidupan. Tuhan berarti yang memimpin, yang mengarahkan, yang memerintah satu-satunya. Sehingga diharapkan
untuk seluruh ciptaan, mereka semua atau kita semua itu diarahkan, dipimpin, diperintah, dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita ada, bergerak, hidup untuk Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus menjadi pusat daripada seluruh kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan pada kesempatan ini adalah, apakah seluruh hidup kita sudah menunjukkan bahwa Yesus Kristus menjadi pusat, Yesus Kristus menjadi tujuan akhir, Yesus Kristus menjadi alamat dari seluruh apa yang kita lakukan? Tentu saja kita perlu untuk bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Artinya dalam kata pertumbuhan itu berarti kita tahu ada bagian-bagian yang memang belum kita arahkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus belum menjadi sentral dari beberapa atau bahkan banyak hal itu. Tetapi mari dari firman yang kita renungkan pada kesempatan ini, mari kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus untuk menjadikan seluruh bagian kehidupan kita ini menjadi bagian yang memuliakan Yesus Kristus, menjadi bagian yang dikuasai, diperintah oleh Yesus Kristus. Ada satu buku yang menarik, buku sudah sangat lama, judulnya Hatiku Rumah Kristus, ya, Hatiku Rumah Kristus. Menceritakan tentang di dalam rumah ada banyak sekali ruangan, dan ruangan-ruangan itu bermacam-macam bentuknya dan kebersihannya. Yang paling bersih tentu saja ruang tamu, karena biasa orang datang duduk dan ada di situ. Tapi ruang-ruang yang di belakang yang tidak terlihat oleh tamu biasanya kotor. Dan ketika Yesus Kristus masuk ke dalam rumah itu, biasanya tuan rumah kemudian mempersilahkan seperti semua tamu yang lain untuk duduk di ruang tamu. Tapi dalam buku itu mengkisahkan bahwa Yesus Kristus kan bukan tamu di rumah itu. Ketika hati Anda dan saya itu kita serahkan kepada Yesus Kristus, Yesus bukan tamu dalam hati kita. Yesus adalah pemilik, Dia kan Tuhan, ya kan? Tuhan berarti Dia yang menguasai, satu-satunya yang menguasai. Dia yang memimpin, yang mengarahkan, yang memerintah, yang memiliki. Sehingga ketika kita menyerahkan hati kita, maka itu menjadi rumah Kristus, bukan lagi rumah kita. Sehingga Yesus Kristus bukan hanya ada di ruang tamu, tetapi ada juga di mana-mana di dalam rumah ini. Ada di dalam dapur, di ruang tengah, bahkan di gudang. Sehingga pada bagian ini hal-hal yang kotor itu akan Yesus Kristus tahu. Tetapi tidak mengapa, karena yang perlu kita lakukan adalah kita perlu jujur pada Tuhan, membuka seluruh bagian rumah kita, sehingga pada akhirnya rumah itu akan bersih. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus yang akan menolong kita untuk membersihkan seluruh ruangan. Karena apa? Karena ini sekarang telah menjadi rumah Kristus. Demikian mari kita datang kepada Yesus, jadikan Dia yang paling utama, jadikan Dia tujuan hidup kita, jadikan Dia alasan kita untuk hidup. Kita ada karena Yesus Kristus, kita ada untuk Yesus Kristus. Dia yang paling utama. Dia bukan sekedar manusia biasa, Dia bukan sekedar Tuhannya orang Kristen, Dia Tuhan atas seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya Dia Tuhan atas hidup kita. Mari kita berikan hati kita,
untuk menjadi rumah Kristus. Dia yang memiliki rumah ini, dan biarkan dia masuk ke dalam seluruh bagiannya untuk membersihkan sehingga rumah ini benar-benar menjadi bersih dan indah di mata Yesus Kristus. Demikian perenungan kita kali ini. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.